Gila men ya, bayangin lu nggak pakai Shopee lu, tapi dipakai orang lain 20 juta hilang. Sedangkan lu tuh harus bayar. Mau nggak mau lu harus bayar. Gimana itu coba pikirannya, gimana coba mentalnya. Halo, welcome back to my channel Asrarudin TV. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas yaitu tentang penipuan di aplikasi Shopee ataupun kita lebih sharing di sini ya, nyari solusinya biar kita tenang, biar mental kita kuat. Nah, jadi ini langsung aja kita ke intinya. Saya baru bikin video, terus ini dari Kakak Desi. Sebelumnya dia merekomendasikan kemarin, Kak, kenapa nggak pernah bikin video tentang pembahasan penipuan Shopee gitu ya. Ya gitulah ya. Nah, akhirnya oh ya udah cobalah bikin lagi gitu kan. Kan emang udah lama vakum juga kan di YouTube. Nah, akhirnya nih. Jadi izin ya Kak Desi ya, saya bacakan ini komen Kak Desi ya. Jadi tujuannya ini untuk motivasi teman-teman kita juga yang jadi korban penipuan di aplikasi Shopee ya. Nah, jadi langsung aja ya, saya munculin di sini. Dari Kak Desi, Alhamdulillah akhirnya dibahas lagi tentang kasus penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Alhamdulillah, saya sekarang sudah tenang Bang. Semenjak lihat video Abang sebelumnya. Saya sudah lapor polisi dan saya udah lapor ke CS Shopee. Saya tidak mau bayar karena tidak pakai uangnya. Sebelumnya saya sudah pinjam di aplikasi Shopee saya. Nggak pernah galbay. Dan sekarang saya galbay dari total saya kena penipuan hampir sampai 20 juta. Hampir 20 juta. Gila, itu uang bukan kecil bro, gede banget nih ya. Saya kena di April lalu dan tanggal jatuh temponya 20 Mei 2026. Sampai sekarang masih aman-aman aja. Oke. Semoga teman-teman yang sama nasib dengan saya, semoga ada jalan keluarnya dan semoga kejahatan si penipu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mudah-mudahan udah pasti ada balasannya ya. Apalagi di akhirat udah jelas dan mudah-mudahan di dunia juga udah langsung kena karmanya ya. Nah, saya balas mantap Kakak, kuatkan mental dan jangan bayar apalagi gede banget. Itu saran saya sih emang gitu ya. Terus, ya Bang, kalau jumlah kecil nggak apa-apa, aku mau bayar. Tapi kalau jumlahnya gede gitu, aku pun nggak sanggup. Karena jatuh temponya bersamaan itu tanggal itu. Ya, buat temen-temen, nih dari KDC nih. Buat temen-temen yang kena penipuan, tetap semangat. Ya, semoga kita bisa menjalaninya. Walaupun sedikit takut jika DC datang ke rumah, tapi kita harus kuat mental kalau kita bisa menghadapinya. Oke, Kak Desi, ini saya mau bahas yaitu yang tentang DC ke rumah. Jadi di video sebelumnya udah dibahas kan, yang penting kita udah lapor ke pihak Shopee, terus ke pihak kepolisian, itu tujuannya nanti buat antisipasi ketika ada DC ke rumah. Walaupun DC kan cuma nagih ya, nggak mau tahu. Cuma seenggaknya kita punya bukti dan kita nggak mau bayar juga pertama itu bukan soal nggak sanggup, tapi kita tuh nggak make, kita tuh korban gitu. Dan ya, yang perlu diketahui sama semua orang nih ya, mungkin Kak Desi udah tahu ya, buat teman-teman nih, kalian itu bukan satu-satunya korban oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Ribuan orang, asli banyak banget. Dan itu bisa melewatinya ya. Kenapa sih saya selalu bikin udah kuatkan mental, dibawa santai gitu. Walaupun udah pasti pikiran itu pasti ada aja sedikit takut gitu. Itu hal wajar manusiawi. Tapi kalau kalian terlalu memikirkan terlalu dalam, sedangkan udah nggak ada solusinya lagi, selain galbay misalkan ya, kalian tuh yang ada apa? Yang ada terpuruk ya, down, ya kan? Bisa dampaknya tuh luar biasa loh, apalagi kalau udah berkeluarga loh, bisa ke anak, ke suami atau misalkan suami korbannya bisa ke anak, bisa ke istri, bisa kemana-mana lah. Kerja juga misalnya kalau kerja nggak maksimal, pokoknya pasti kacau gitu. Udah enjoy aja gitu. Pertama kita nggak make, ya kita tuh korban, kita juga udah konsultasi atau enggak udah laporan ke pihak kepolisian, terus ke pihak Shopee juga udah ngadu, walaupun pihak Shopee nggak mau tahu karena dia anggap itu kesalahan kita. Oke, itu yang penting kita udah punya ataupun udah melakukan semua itu. Jadi aman ya, mental kita kuatkan, nggak usah takut ya. Apalagi nominalnya gede. Kalau cuma 100 ribu 200 ribu mungkin ya udahlah bayar aja gitu. Itu pun kalau saya kayaknya masih mikir-mikir ya. Memang dampaknya ya, buat kalian yang belum tahu nih, buat Kadesi udah pasti tahu nih. Dampaknya sih paling cuma blacklist OJK aja teman-teman ya. Nggak ada yang namanya
pidana atau sampai di penjara, itu nggak ada ya. Karena ini jatuhnya ini perdata ya, jatuhnya perdata. Nah, makanya karena perdata ini kita itu dianggapnya gagal bayar, terus di blacklist, misalkan mau kredit motor, mobil, rumah itu nggak bisa seperti itu. Tapi menurut saya sih nggak masalah ya. Nggak usah kredit lah ya, beli cash-cash aja ngumpulin duit ya nggak. Nah, intinya itu tadi teman-teman ya, kuatkan mental gitu. Ini ya oke lah, kita harus belajar ya elah masalah gini doang bro gitu. Kita tuh di dunia yang luas gitu, dan kita pun bukan korban satu-satunya lah, tapi semua orang bisa ngelewati gitu ya. Walaupun ibarat kata nih ada DC yang sampai neror apa, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Itu tuh kadang sugesti loh ya, banyak banget orang yang sugesti mati karena sugestinya loh. Pertama, misalkan kena penipuan ya, kena penipuan, terus dia bingung, pikirannya udah kemana-mana sugestinya. Nih gue gimana nih nanti, gue nanti gimana kalau diteror, ntar gimana nomor gue disebar, ntar gimana foto gue diedit, terus ntar gimana orang DC nyebarin nagih ke kontak-kontak gue. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Aplikasi legal kayak Shopee nggak begitu. Biasanya yang udah-udah ya, kalau dari Shopee ya, yang pokoknya pinjol ilegal aja itu menghubungi ataupun yang ditelepon ataupun nyari apa ya, nyari tentang kita misalkan DC nih, nomor kita kan nggak aktif nih, dia nyarinya ke kontak yang pernah kita daftarkan jadi kontak darurat. Biasanya kan kontak darurat itu orang tua atau suami atau istri atau saudara atau adik atau kakak, biasanya kan itu kan. Walaupun pas daftar, itu kan aplikasi pas kita daftar izinkan semua kontak terbaca oleh aplikasi. Walaupun itu diizinkan, tapi mereka tuh nggak punya izin secara hukum untuk menghubungi semua kontak kita, ya. Apalagi kalau misalkan nagih hutang kita ke kontak-kontak yang mereka saat itu nggak boleh. Dan sampai sekarang sih enggak, kecuali aplikasi ilegal ya. Gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu apa ya, pikirannya itu terlalu jauh banget. Udah hadapin aja, banyak berdoa aja, dan kalian harus yakin ini semua akan baik-baik aja gitu. Dan karena korbannya itu bukan pertama kalinya kita doang gitu, tapi ribuan, asli ribuan ya. Jadi buat kakak Desi, dari saya semangat kak ya. Semuanya pasti akan mengalir apa adanya, akan seperti biasa. Ya udah gitu ya. Kalau kita bahas masalah, wih hutang itu harus dibayar. Ya bener, hutang itu harus dibayar kalau lu make gitu. Kalau nggak make buat apa, Jir? Ya kan? Apalagi itu cuma korban lo. Kayak gitu ya. Jadi semuanya balik lagi ke orangnya sih. Cuma kalau saran saya sih, apalagi gede ya, udahlah ya. Jadi intinya mentalnya kuatkan aja sih buat teman-teman yang saat ini jadi korban penipuan di aplikasi pinjol ataupun pinjaman online apapun itu ya. Terutama ini emang kebetulan di channel saya yang sering saya bahas di Shopee karena ya banyak lah gitu ya yang sharing gitu. Jadi saya nggak pernah peduli di channel saya asli. Channel saya seperti channel saya itu apa ya? Apa aja dibahas loh asli. Karena saya nggak pernah peduli. Karena apapun ya yang ada di channel saya ingin informasi saya itu bisa manfaat, video saya itu bisa manfaat dan bisa berkah. Itu sih. Makanya mohon bantuannya juga buat teman-teman biar channel saya itu apa ya, bisa kembali kayak dulu ataupun bisa ada video-video yang manfaat tentang informasi, nggak apa-apa sharing aja. Tentang apa aja nggak apa-apa kok ya. Pasti saya buatkan kalau misalkan saya lagi free gitu. Karena ya saya juga pekerja gitu kan, punya kesibukan juga. Cuma saya sempatkan dari free ataupun dari waktu luang saya ini untuk bikin konten, untuk sharing, untuk berbagi informasi yang manfaat tentunya. Oke. Jadi terima kasih banyak untuk Kakak Desi dan buat teman-teman yang saat ini menjadi korban, tetap semangat ya. Ingat ya, kalian itu bukan satu-satunya orang korban pertama, tapi banyak dan itu bisa dilalui dan bisa lewat gitu aja. Jadi jangan terlalu sugestinya terlalu dalam ya. Oke. Mudah-mudahan manfaat informasinya. Thank you. Jangan lupa bantunya untuk subscribe, like, comment, and share.